Sik tak takokne cah lanang. Enek sing wis mokel durung? Durung? Temen. Oh, enek mumpun enek sing durung. Ada yang sudah puasa lebih dari, sekarang puasanya dapat berapa ya? Dan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru MTS SA Al-Saferus, dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian kelas 1, 2, dan 3 yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cintai. Alhamdulillah pada hari kedua ya pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita semua masih bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, insya Allah ya. Oleh karena itu mari kita awali dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya as-salihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang kedua ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi tentang puasa ya. Materi tentang puasa. Semoga yang akan saya sampaikan ini nanti bermanfaat untuk kalian, dan kita sambil belajar ya. Kita sambil belajar thalabul ilmi bersama-sama, dan nanti apabila ada kekurangan dari saya, terutama dalam menyampaikan, mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Sebelum saya mulai tentang bab puasa, tak takokne cah lanang. Enek sing wis mokel durung? Durung? Temen. Oh, enek mumpun enek sing durung. Ada yang sudah puasa lebih dari, sekarang puasanya dapat berapa ya? Dan berapa? 14, berarti sudah 2 minggu ya. Ada yang masih dapat 5? Ada yang masih dapat 5? Oh, enggak ada. Ada yang masih dapat 10? Oh, gak enek. Berarti ini apik kabeh iki, insyaallah ya. Terus ada yang komplit? Ini siapa kamu? Alah, lali sampai. Sis, dapat berapa sis? Bayi sampai lali. Jari ini 20 ya. Puasanya jentuk 14 dan untuk 20. Gak, kuyen sis ya, biar tidak ngantuk. Pek, tau Pek? Nah, ini dapat berapa Pek? Puasanya Pek? Ganteng, kukunan, pantes sih. Dapat berapa Pek sama Pek? Komplit ya? Komplit. Alhamdulillah, topik komplit ya. Komplit 14. Yes ya. Cah Putri mesti enek tamu tanpa diundang ya, mesti ya. Ya, tidak usah ditanya kalau itu. Baik anak-anak,
pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang bab puasa. Sebagai catatan saya ini diantara saya ambilkan dari beberapa referensi. Apa sih sebenarnya puasa itu? Apa sih jane poso kuwi? Poso ya apa? Poso gak ngasih wong wedok, Pak. Poso gak mangan, Pak. Poso gak cekel HP, Pak. Aneh maknanya akeh ya. Apa sih jajane? Dit, apa dit poso dit? Gak ero. Poso apa dit? Oh iya, poso itu menahan. Ya ini cocok sekali. Menahan. Coba puasa adalah masaum ya, wal imtina'u 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa kullu mufattirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ya. Puasa adalah menahan ya, menahan anil akli dari ini apa namanya? Makan ya, anil akli wasyurbi dan minum wal jima'i. Nah ini suami istri ya, yang sudah suami istri ini berarti ini terkena ini like sampean belum ya. Wal jima'i berhubungan suami istri wa kullu mufattirin ya, dan sesuatu yang batal nih ya, yang sesuatu yang membatalkan dimulai dari terbitnya fajar. Kalau kita biasanya hitungannya imsak ya, imsak ini kan sebenarnya lah, imsak ini sebenarnya gurung tek ya, imsak ini gurung tek, tapi itu adalah bagaimana ulama salaf terdahulu ya memberikan hati-hati, memberikan pondasi agar kita tidak sampai masuk waktu sholat subuh. Lek wis mlebu sholat subuh ya wis awakmu padha wae kaya gak poso ya kan. Makanya imsak itu biasanya ada sekitar 5 menit. Itu memang sebagai ngati-ngati ya, ngati-ngati ben awake dhewe tidak kebelanjur masuk neng waktu subuh. Lek misalnya Pak, pas imsak ki ya dia cik ngombe, cik ngerokok, cik oleh ora Pak? Oleh ora? Saged? Mboten nggih. Sebaiknya dan seharusnya kita itu menghentikan segala aktivitas yang memasukkan atau aktivitas yang membatalkan. Meskipun masih imsak sampai diperbolehkan, sebenarnya masih diperbolehkan. Cuman karena kita itu berhati-hati, karena kita dulu itu belum secanggih sekarang dalam menghitung bilangan jam, bilangan waktu, imsak, sholat ya, waktu sholat dan lain-lain. Dulu itu ya menggunakan hitungan, tapi yang sekarang itu lebih terseragam, artinya di sini sana itu sama. Jadi kalau misalkan sekarang itu boleh ya kita enak imsak terus saya cik ngombe nutup nih lah bahasanya ngombe ya, diperbolehkan, tapi dengan catatan harus benar-benar berhati-hati. Terkadang ada salah satu masjid atau beberapa masjid ya dengan jadwal imsakiahnya itu tidak sama. Nah ini perlu hati-hati juga makanya ya. Jadi kalau ada imsak berarti wis nang mandeg. Kadang mungkin imsak kono turun kono wis adzan. Lah piye ngene kuwi? Nah, sebaiknya mana yang kalian dengar imsaknya di suatu tempat untuk kalian ya wis mandeg. Aja manganeh. Ku gawe ngati-ngati. Itu ya, itu poin sebagaimana yang telah saya dapatkan keterangan. Terus kemudian kalau secara bahasa tadi menahan diri. Terus kalau menurut syara itu ya menahan diri dari yang membatalkan puasa ya, iku mau masuk nih makanan, minum mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari ya. Kalau menurut istilah sebenarnya puasa itu tidak hanya menahan makan. Ini tak ya, misalnya
kita iso menahan makan dan minum, bisa menahan makan dan minum, tapi kita tidak bisa menahan berupa yang lain-lain. Misalkan kita tidak bisa menahan pandangan. Misalnya Dit ya, kamu masih wong wedok wayu liwat no kancamu. Biasanya gak liwat kok liwat, ambene wangi no semrebel pas poso ya, pas poso. Ini awan-awan jare ini kada awan-awan. Awan-awan semrebel liwat nyus nuwe. Lah, Adit gak iso nahan sing rupa pandangane. Masih sampai mlebu omah jadi wasi ya sampai gak mari-mari. Contohnya ngono contohnya ya. Jadi kalau secara syarak sampean itu sudah memenuhi rukun ya, memenuhi rukun wis gak makan, gak minum, tapi menahan yang lain berupa apa? Misalkan menahan pandangan yang menimbulkan syahwat. Terus yang kedua, menahan tidak gibah, gak ngomongin wong, tidak mencaci, mencerca orang. Ini yo bagian dari menahan ya. Karena puasa itu bagian dari melatih kita kesabaran, keikhlasan. Wih, maknanya banyak ya. Jadi kalau misalkan Pak aku iki mau kuat Pak gak mangan, sedino wis gak mangan tenanan. Ming sampean ngomong nih wong kayak gak sampai kok ulek nganti lembut misalnya. Misalnya kok ulek lembut. Iki kalau Pak kae lo ngene kalau Pak kae ngene udah wongkel ngene. Misalnya dia ini ya, misalnya dia pondok Ramadan misalnya ngisi suwi, aku ngantuk biasanya yang ini wifi-an saya ikut kon orang pondok Ramadan misalnya ngono ya ngomong nih lah itu juga pahalanya dapat Pak ya, secara sampean dapat puasanya itu sah, tetap sah, tetapi kalau pahalanya pahalanya apa? Kosong kayak ini. Maksud ya, paham ya? Pahalanya kosong. Terus kemudian itu secara pengertian ya. Kalau rukun puasa saya tahu anak-anak semuanya sudah tahu. Rukunnya cuma ada 2 ya. Rukunnya hanya 2. Yang pertama itu niat. Niat. Coba bareng-bareng ya. Niatnya cek kelingan ora? Cek kelingan ora niat? Masih ya? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adain fardhi syahrin ramadhani hadis sanati fardhu ta'ala atau lillahi ta'ala. Cukup. Terus sekarang berkenaan tentang rukun tadi, yang pertama niat. Bisa Pak niat dilakukan setelah sahur? Nah, sahurmu jam piro pertanyaan nih kan ya? Ya muka. Lek sahurmu nggone makyem gitu embong ngono kuwi jam 7 iku jenenge gak sahur. Paham ya? Kira-kira kapan cah yang dilakukan ben sahur iku ben gak niatnya itu dikatakan niatnya itu bener-bener sah itu kapan? Ketika kapan? Ketika kapan kira-kira? Sampai lali aku. Bisa kapan? Niat kuwi dimulai ini kapan? Puasa Ramadan ini niatnya dimulai kapan? Pokok dilakukan di mana? Di kapan? Waktu kapan? Waktu kapan, Cah? Waktu kapan? Zil? Waktu kapan, Zil? Waktu kapan? Pokoknya niatnya itu ya, ini lali kabeh. Waktu niatnya itu dimulai waktu malam ya, dimulai malam sampai nanti sebelum habis waktu sahur. Artinya ya sudah kalau kita patokannya imsak, usahaan imsaknya sudah sahur sampai itu jaga-jaga ya. Pak, pertanyaannya kalau misalkan kita ndak sempat sahur, gak sempat niat ya, gak sempat niat, tangi-tangi sampean wis jam 7 gak sahur. Terus tangine pisan 6:30 guru salat subuh pisan, salate ngodok. Terus awakmu dek bengi gak niat. Jadi kira-kira niatmu terus awakmu pengen poso Ramadan, oleh apa ora kira-kira aja? Angsal mboten? Gak niat loh, dek bengine gak niat.
Begini gak niat, berarti puasamu gak sah. Jelas ya, beda apa? Puasa Ramadan sama puasa sunnah itu beda. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dilakukan di pagi hari itu bisa. Misalnya tangi turu jam itu jam bisa ya. Misalnya awakmu gak sarapan, ketepaan dina Senin iki hari apa? Dino ini pas Senin, puasa Senin, pengen puasa Senin. Wah, aku mah gak sarapan, wis timbangane wis nanggung Yahmini jam piro ya, jam 8 misalnya ya. Kok niati puasa oleh ya. Tapi lek puasa Ramadan tidak bisa. Sebagaimana yang sudah kita upload ya di Facebook, niatnya itu kita harus lakukan di waktu malam ya, harus dibulatkan. Artinya dibulatkan itu nggak boleh masuk waktu pagi, atau kalau hitungannya ya malam hari ya. Itu ini biasanya yang sering terlupakan. Tetapi gini ya, ada yang salah satu ikhtiar para ulama ya, bagaimana agar kita biasanya kan yo iso lali bareng kok ya. Jane iso lali terus awe dhewe gak niat. Lah sebaiknya di awal puasa Ramadan kita itu diperbolehkan menjamak niat puasa. Kita diperbolehkan. Ini apa genjagani nek awe dhewe suatu saat kuwi lali. Suatu saat lali terus gak niat. Tapi posisinya di depan. Berarti kapan kira-kira? Pas tarawih pertama. Kalau bulan Ramadan ini berarti hari apa ya? Hari Senin yang lalu ya. 2 minggu yang lalu sampai puasa niat ingin berniat keseluruhan ya. Jadi apabila nanti ada lupanya ya itu bisa ya. Ini ikhtiar para ulama itu memperbolehkan semacam itu. Lah tapi sebaiknya dan seharusnya setiap kali kita mau puasa besok di siang hari kita diwajibkan untuk niat, selalu memperbarui niat. Lah iku mah genjagene nek awake dhewe lali terus gak niat. Bisa loh cah sampean sahur. Dilalah Dik, bengine iku gak melok traweh. Mergo mari buka bersama mbek kancamu, alumni kuwi ya. Wis ayo bubar. Nah, ya nang ndi ngono misale ya. Bubar ngenteni pesenane kok gak teko-teko. Lah kok teko-tekone madhep Isya. Mari Isya lagi maem, lagi berbuka. Setelah berbuka, wes mlebu nang waktu Isya terus tarawih. Wes awakmu cik ngelen ngobrol kancamu ngalor ngidul sampai ora salat tarawih ya. Terus awakmu baru mulai jam 8:30 mulai. Wes aku cik kalian salat aku kurang salat Isya. Wes aku tak salat Isya. Tapi tarawih akeh ya rasan wis gak salah. Awakmu kondisine iku lupa dengan keadaan. Jadi kamu lali lah kok nih oga sampai niat. Terus sahur, terus tangi pas wahyu sahur, awakmu ya sahur. Tapi lali orang niat manggan. Keling-kelingan wis masuk subuh isu. Iki catatannya nek di awal oga niat dijamak mang ya. Ya Allah, lah aku dek ini mari melok bubar gak niat terus lali sampai singgo mari sahur. Biasanya aku melok terawih, mari terawih langsung niat embek nang langgarku tang musolaku, karena gak niat akhirnya apa cah? Lali kelinganmu wis apa wis subuh. Kamu ingatnya sudah subuh wis, berarti puasamu tidak sah. Paham nggih? Ini penting ya, penting niat. Terus rukun yang kedua, tadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua itu yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yang mulai dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ya. Jadi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wis ngono tok, gak enek sing liya. Secara syarat kamu sudah memenuhi orang yang berpuasa. Itu wis cukup. Oke, jadi jangan lupa niatnya setiap hari juga harus dilafalkan.
Terus selanjutnya, siapa sih yang diwajibkan ya? Diwajibkan berpuasa itu? Siapa sih orang yang diwajibkan puasa? Cah? Pokok wong sing wis balik, wis ngerti, wong Islam jelas punya kewajiban berpuasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi poso kuwi memang khusus Ramadan ya, diwajibkan bagi siapa saja ya, kaum muslimin muslimat yang sudah mengerti, berakal, memenuhi syarat, wis balik. Ukurannya balik iki piye ukurannya balik? Ukurannya balik ya pokok wis ngerti arek wedok ayu terus kaya misale sis kuwi bengi kuwi turu moro-moro awan-awan telas. Iku berarti balik wisan ya. Telas ora terus ngompol ya. Ya, ini penting, ini perlu saya sampaikan meskipun rada enek bau seperti itu, tapi ini penting, ini fikih ya. Tangi-tangi moro-moro telas, nah itu sampean wis termasuk balik. Lah lek perempuan piye? Paling tidak itu paling ini umur 9 tahun itu sudah wis biasanya wis dianggap balik. Nah, dan sudah pernah wis head kan ya, umur 9. Tapi enek sing zaman saiki ku arek kebrangas kok lho enek ya. Gurung masuk umur 9 tahun, arek lanang gurung wis gurung gede lah. Jadi datang sebelum waktunya ngono. Paham maksudku ya? Datang sebelumnya. Apakah juga sudah disebut balik itu? Yo iya, wis kene alasan. Jadi tandanya itu kalau dikira-kirakan itu perempuan umur 9 tahun, lek orang laki-laki itu kira-kira 15 tahun lah ya. Mulai arek lanang umur 15 tahun lah wis ngerti arek wedok ayu toh. Mbon toh, sudah ya, sudah ngerti ya. Nah, adit kaya adit ya. Wong saiki umur 15 tahun, arek lanang umur 15 tahun niku terkadang terkadang itu sadurunge 15 tahun wis ngerti. Nah, berarti lek wis ngerti terus sudah mengeluarkan teles di pagi hari ya wis termasuk iya. Ala kulli muslimin balighin akilin ya, sing duweni akal, qadirin kang kuwasa, yang sing kuwasa yang kuat. Ala tahiri minal. Nah, ini terus orang perempuan yang suci dari haid dan nifas. Nah, ini sing wong diwajibne poso kuwi wong ku mau wong muslim balik duweni akal, balikin akilin, qadirin yang kuat ya, kuat. Berarti enek sing wong sing gak kuat poso enek ya. Kayak mbahmu misalnya wis sepuh ngene kuwi ape ge poso niku wis lemes gak kuat kuwi. Iku beda, itu urusannya beda. Lek sampean seger-seger maem kolak iso terung piring bareng ya Cik. Cik, tasih kuat berarti. Terus kemudian tadi sudah ya fardunya rukunnya puasa itu ada 2, sudah ini kam furudul saum fardun ya, awalu niat yang pertama fi kulli lailatin minar ramadan, berarti setiap ya malamnya bulan Ramadan. Yang kedua asani al imsaku anil muftirat. Nah, ini menahan hal yang membatalkan puasa. Nah, ini mal muftirat, apa sih yang batal nih poso? Apa sih yang membatalkan puasa itu? Nah, ini banyak ya. Di antaranya yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan ya. Yaqulu ma yubtilu shaum. Itu wahya samaniyatun, kalau di sini ya samaniyatun tukhulu syai'in ilal jaufi amdan ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut ya, memasukkan sesuatu dalam rongga mulut. Misalkan ya misalnya mangan ulah aja ya, yang cipi mangan kolak, mangan es podeng, mangan pecel, alah wis sembarang pokok yang memasukkan dalam rongga mulut. Terus kemudian
muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja piye? Misale langanmu kok logok-logoki ngono ya. Logok-logoki akhire sing nggo muntah utawa meneh harus sengaja mergo awakmu ki masuk angin sirahmu ngelu pol-polan. Nah, iku keadaan sakit kan ya. Biasane carane awakmu ben iso penak kok masuk angin itu biasanya nek gak dimuntahkan ya keluar angin dari belakang. Lah biasanya karena kamu keseringan itu ben awakmu penak itu kok muntah nih. Lah iki kok piye carane amrih iso muntah? Ha iki sengaja. Kuwi berarti batal. Yang sengaja. Pak lah kalau misalnya tidak sengaja loh. Nek gak sengaja ya kudu meneh acarane ya. Kuwi ya. Terus selanjutnya mengeluarkan sperma. Ini tak sampaikan karena MTS ya wisan. Ini ki perlu sampaikan. Mengeluarkan sperma atau biasa disebut mani. Nek arek lanang ya. Nek arek lanang iku mang dengan sengaja ingin ya maksudnya. Aku awan-awan bayangne artis apa misalkan ya. Misalnya bayangnya artis apa gitu. Siapa gitu. Bayangkan dilalah ya ngono lah ya intinya. Dengan cara apapun ternyata kamu menyengaja ya. Akhirnya itu termasuk yang membatalkan puasa. Nah, ini untuk yang remaja ya. Tapi kalau yang orang yang sudah menikah, lah orang yang sudah menikah sangat memungkinkan sekali. Misalnya tuh ningali melihat istrinya mungkin langsung sampai gimana? Ya wis ibaratnya mulu lah ya. Ibaratnya siapa ya? Ini melihat ini gak kuat dicoba kelai bojone ya. Terus itu enggak boleh. Itu jelas puasanya nanti batal. Selain nanti batal, itu juga kegiatan yang diharamkan dan nanti dendanya banyak dendanya ya. Jadi aku mau mengeluarkan dengan sengaja. Untuk remaja ini memungkinkan sekali, apalagi orang yang sudah menikah. Terus kemudian masih saja senajan ya sampean itu membayangkan apa atau nanti sampean melihat video dan lain sebagainya keadaan puasa. Terus akhirnya ini berarti membatalkan. Itu berarti sing termasuk bukan puasa. Kenapa? Tadi puasa kan artinya menahan. Kalau menahan makan saja bisa, tapi menahan pandangan nggak bisa. Kok mau cari mau ruh kok mau ya. Terus dulu HP, berarti sampai tidak bisa menahan namanya pandangan ini dari segi mata saja ya, belum dari segi yang lain. Terus selanjutnya kalau di sini itu muntah sudah haid. Ya ini yang perempuan. Nek koyo arek lanang gak mungkin. Ya, ini termasuk kalau misalkan kondisinya puasa terus keadaannya belayan tamunya datang berarti puasanya batal. Terus nifas, terus kemudian berhubungan suami istri ini yang sudah menikah loh ya. Ini jelas nanti batal puasanya. Ini catatan ya untuk anak-anak. Jadi mungkin suatu saat kalian tidak berkesempatan untuk mondok atau tidak belajar lagi. Ini saya terangkan, ini tambahan. Begini, untuk biasanya nanti suatu saat kalian setelah lulus ini tidak belajar lagi, bekerja dari mana, dan setelah itu kalian sudah membangun rumah tangga. Ini saya sampaikan ketika dalam posisi puasa tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini catatannya besar sekali itu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Allah sudah mengharamkan ya intinya. Dan dendanya pun 2 kali berturut-turut ya, 2 kali berturut-turut puasa 2 bulan berturut-turut. Kumata awakmu poso Ramadane bolong-bolong ya. Ini ya, tak boleh. Terus selanjutnya yang membatalkan termasuk aridatu.
apa murtad. Nah, salah satunya kan tadi wong muslim, Islam. Nah, itu berarti kewajiban. Lek wis metu kok Islam berarti gak wajib puasa. Al jununu lan edan. Berarti orang gila ini ada. Enak cahaya memungkinkan kan ada cahaya. Misalnya kan ada nyun sewu ya, ada orang yang sakit apa namanya semacam itu ya, kejiwaan ya, kan ada kondisi kumat, enek kondisi waras, paham ya? Enek kondisi kumat, enek kondisi waras. Lah pas kondisi waras, wong Islam, ya seperti biasanya ya wajib. Tapi lek dilalah terus, berarti puasanya apa? Dilalah kumat, gelusung neng embung, ya. Contoh saja ya. Itu ya. Saya masih ada waktu apa enggak ya? Masih habis. 3 menit lagi. Panjang ya. Oke, saya singkat aja ya. Selanjutnya ini beberapa hal tentang apa namanya orang yang misalkan dapat rukhsah atau keringanan dalam berpuasa. Misalkan orang itu sakit itu bisa ya, tidak memungkinkan misalkan tidak kuat untuk menjalankan tapi wajib mengganti. Terus selanjutnya musafir, orang yang melakukan perjalanan tapi untuk kalau sekarang ini lebih tepatnya kalau orang dulu ya, karena orang dulu itu apa namanya lebih perjalanannya misalkan kalau ke catatannya adalah kalau sudah bisa mengkosor sholat, itu biasanya kalau di kita berapa 80 kilo nggih 80 kilo nggih Pak Labib nggih 90 kilo berarti kita misalkan perjalanan sampean berat nguntil. Nah lek saiki kan koyoke pengin batal iki kan apa membatalkan apa ada keringanan nih kan sulit ya kayak diada-adakan karena apa sekarang ada kendaraan ada mobil penak lah misalnya kita perjalanan 90 paling sekitar kita ke Surabaya tengok wis kan lek dulu kan berat lah naik kuda waduh tuk ngene waduh misalkan dulu zaman dulu ya berjalan kaki. Nah ini termasuk musafir. Nek sekarang wis awakmu numpak bis ning Tongklur ya naik ning Tongklur jurusan nang Surabaya tengok ning jero bis karo poso karo wiritan apa ndelok HP ta apa tekok kono wis tenang gak kesel. Berarti ya cara misalkan berarti keadaannya kuat ya kenapa tidak berpuasa ya kan gitu. Terus selanjutnya wanita yang menyusui khawatir akan diri dan anaknya. Ini yo ada rukhsahnya aja ya, ada rukhsahnya. Terus selanjutnya waktunya mepet ya, entah banyak ya saya. Terus saya sampaikan keutamanya ya, keutamanya berpuasa. Jadi di bulan puasa ini bulan puasa ini ternyata banyak sekali fadilah atau keutamanya. Contoh misalkan sampean gelem sedekah ya, itu akan dilipat gandakan. Terus man soma Ramadan man qoma Ramadan lali aku ayatnya ya. Yang intinya siapa yang apa namanya berpuasa maka akan diampuni dosanya sebelumnya. Itu apa namanya termasuk fadilahnya. Berarti puasa sampai dosa sampai nih diampuni nek sampai gelem puasa dosa kapan ya sebelumnya. Terus kemudian pintu surga dibuka. Maksudnya pintu surga dibuka jadi pas bulan puasa awakmu setiap ibadah opo aja iku bakal pahala. Nah ini enek sing takok, Pak apa namanya tidur itu termasuk ibadah apa enggak Pak? Iki sowan nang iki. Asli sowan nang Pak. Ya, tidur sing piye sing di maksud ibadah kuwi tidur sing piye?
tidur ngebleng mulai kok sahur ngantek maghrib. Nggih Pak, misalkan ya. Apakah seperti itu? Apakah tidur misalkan dari jam setelah sholat subuh sampai asar, jadi ninggal nih sholat zuhur, apakah semacam itu? Tidak seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan tidur itu adalah istirahat, biar nanti ketika kita melakukan ibadah fisik berupa malam atau ibadah mengaji dan lain sebagainya untuk istirahat, itu yang dimaksud dengan istirahat atau tidur yang sangat bernilai ibadah. Jadi tidur sing gak ninggalne sholat, tidur sing gak ngebleng. Nek saumpama mari sahur terus turu ngantek maghrib, gak jagoan ya, itu gak jagoan. Artinya bukan puasa itu namanya. Puasa itu ya harus merasakan yang namanya lapar. Bagaimana orang-orang yang tidak punya itu selalu hidupnya itu merasakan kekurangan, tidak ada makan. Itu kita harus bisa merasakan seperti itu. KWDW merasa kenyang. Nah, itu makna dari puasa Ramadan. Terus di dalam puasa Ramadan itu selain itu ada malam 1000 bulan, yang biasanya disebut itu malam Lailatul Qadar. Terus ada lagi di bulan Ramadan itu malam turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran. Pada tanggal berapa ya? Pada tanggal berapa? Turunnya Al-Quran pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, ini termasuk di dalam bulan puasa itu keistimewaannya di situ. Habis waktu saya. Boleh. Saya rangkum ya, Cak. Saya rangkum. Mungkin sebenarnya masih tidak cukup waktunya untuk menerangkan dalam durasi pendek itu, namun sesingkat ini semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apabila saya sampaikan di awal ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaklumi dan mohon kami diingatkan jika kesalahan di mana kami akan memperbaiki diri ya. Yang jelas kita sama-sama belajar, semoga apa yang kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Untuk anak-anak yang jelas untuk puasa Ramadan ini sebab inti utamanya adalah saya simpulkan tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar ya, tapi menahan hawa nafsu. Baik di situ kita melatih kesabaran, keikhlasan, tidak membicarakan orang lain, menahan pandangan, terus menahan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, itu termasuk bagian dari puasa. Jadi tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Mungkin itu saja dari yang saya sampaikan. Kalau ada khilaf dan salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mari kita lantunkan bersama-sama selawat ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ayo. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Baca dari saya, Jenas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.